Di tengah momen yang cukup penting begitu ya bagi warga Jawa Barat dan juga Indonesia menuju ke kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kaitan dengan elektabilitas Kang Deddy di antara beberapa nama lainnya. Seperti misalnya Ridwan Kamil, kemudian ada Ilham Habibie. Pertanyaan saya pertama mungkin untuk Kang Deddy adalah bagaimana Anda menakar pemetaan kondisi politik menuju Jabar 1? Sebenarnya kalau bicara survei itu kan bukan hanya Kompas ya. SMRC bikin survei, Indikator bikin survei, LSI bikin survei, kemudian banyak lagi surveyor-surveyor lain juga membuat survei dengan keanekaragaman variabel. Dari seluruh survei itu, kalau head to head itu antara saya dengan Kang RK, itu selalu di kisaran perbedaan 12-16%. Tetapi ketika dibajak nama itu biasanya perbedaannya kisaran antara 10-5%, 5-10%. Jadi kisaran perbedaannya itu yang saya pahami ya. Karena saya baca bukan hanya satu survei, banyak survei yang saya baca. Memang survei yang agak mencengangkan adalah survei Kompas. Yang terakhir padahal sebelumnya Indikator juga sudah membuat survei sebelum Kompas dirilis. Tetapi dari seluruh survei itu memang selalu menempatkan saya posisi yang kedua setelah Kang RK. Oke, lalu saya ingin bertanya berkaitan dengan ini kan Kang RK sendiri juga digagas sebagai akan maju di kontestasi DKI 1. Tapi juga ada nama lain yang bisa dikatakan akan menjadi rival dari Kang Deddy begitu. Misalnya ada Ilham Habibie. Mungkin boleh komentar Anda, Kang? Ya, yang pertama sih saya tidak menganggap rival ya. Siapapun yang memiliki kehendak ingin maju di Jawa Barat, artinya dia memiliki keinginan untuk menata dan membangun Provinsi Jawa Barat. Ya, Pak Ilham Habibie saya 2 kali bertemu dalam 2 forum yang berbeda. Yang pernah saya ketemu di UPI, ada seminar waktu itu. Yang satu lagi ketika saya berkunjung ke kediamannya saat almarhum Pak Habibie meninggal dunia. Saya termasuk orang yang begitu mengagumi Pak Habibie sejak dulu, sejak saya masih kecil. Nah, saya sih melihat ada 2 karakter yang berbeda. Kalau Pak Ilham kan seorang teknokrat yang lahir dari keluarga menengah. Dan kalau saya kan seorang ya bukan teknokrat ya, masyarakat biasa yang lahir dari desa, dari masyarakat biasa dan lahir besar di Jawa Barat. Nah, tentunya pendekatan pembangunan, pendekatan ekonomi dengan saya sangat berbeda. Oke. Yang masih menjadi pertanyaan, siapa yang akan menjadi wakil seorang Kang Deddy Mulyadi? Bagi saya wakil siapapun tidak ada problem. Yang penting bisa bekerja sama dan disepakati oleh KIM, Koalisi Indonesia Maju. Karena untuk gubernur itu disepakati oleh KIM, tidak bisa kita sendiri yang menentukan. Oke, ini pas dengan pertanyaan saya selanjutnya, Kang Deddy. Dari parpol seperti apa restunya dan apa yang disampaikan, Kang? Ya, hari ini memang kalau pernyataan pengumuman secara terbuka belum dilakukan. Tetapi dari berbagai pendekatan, kemudian ucapan-ucapan yang disampaikan, spirit yang diberikan oleh Ketua Umum ya, dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra terus diberikan pada saya selama ini melalui Sekretaris Jenderal. Apa sih yang paling mendasar? Yang paling mendasar adalah keinginan kita melihat Jawa Barat secara utuh. Ini adalah provinsi dengan jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia. Betul. Kemudian di provinsi ini berbagai problem hari ini mulai muncul. Kita melihat misalnya tingkat pertumbuhan ekonominya. Kita melihat juga angka kenaikan kependudukannya. Kemudian kita melihat juga problem yang berikut yang muncul hari ini yang menjadi trending topic. Penggemar pinjolnya tinggi. Penggemar judolnya tinggi. Tetapi provinsi ini declare sebagai provinsi yang memiliki religiusitas. Sehingga kenapa religiusitas kok tidak berpengaruh pada ekonomi? Kenapa religiusitas tidak berpengaruh pada perilaku hidup masyarakat? Berarti kan ada fundamen ekonomi yang lepas. Apa itu fundamen ekonomi yang lepas? Dalam pandangan saya fundamen ekonomi yang lepas, karena ekonomi itu hanya bagian kecil, yaitu lepasnya nilai-nilai religiusitas kebudayaan dalam kehidupan masyarakatnya. Religiusitas kehidupan kebudayaan itu adalah lepasnya manusia atau masyarakat Jawa Barat dari aspek ekosistem ekonomi lingkungannya. Nah, aspek ekosistem ekonomi lingkungannya dipengaruhi oleh apa? Penataan ruang di Jawa Barat yang selama ini belum terpetakan secara baik. Nah, kenapa penataan ruang cenderung tidak terpetakan secara baik berpengaruh pada ekosistem ekonomi?
Karena terjadi saling tolak-menolak satu program dengan program yang lainnya. Saya berikan contoh gini Mbak. Jawa Barat itu kan daerahnya indah. Terus kemudian pasti menjadi tujuan wisata. Tetapi di areal yang harus menjadi areal konservasi itu tumbuh berbagai macam ekonomi, subekonomi. Misalnya begini, di daerah wisata yang harus konservasi ada penambangan. Di daerah wisata yang harusnya konservasi ada pembabatan. Terus penataan bangunannya menyampingkan aspek-aspek estetika dan menyampingkan aspek-aspek tata ruang. Yang akibatnya adalah ekonominya siklusnya tidak berputar dengan baik dan cenderung musiman. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menata tata ruang itu secara baik, meletakkan sebuah daerah menjadi sumber ekonominya pada kerangka dasar lingkungannya. Nah, itu yang harus dilakukan agar apa? Agar siklus ini berputar satu sama lain saling mengisi. Nah, saya berikan contoh misalnya, bagaimana di wilayah selatan itu diletakkan sebagai area konservasi. Kalau di Sunda itu dikenal dengan Leuweung Tutupan. Nah, area konservasi ini harus dipertahankan, tidak boleh diganggu. Kenapa? Dari area konservasi ini melahirkan sumber energi. Apa sumber energinya? Ada panas bumi di dalamnya, kemudian ada sumber air. Dari sumber air itu kan nanti di Jawa Barat itu melahirkan bendungan. Dari bendungan itu melahirkan banyak ragam ekonomi. Sekarang di bendungan saja saling mematikan ekonominya. Bagaimana saling mematikan? Sebuah bendungan yang harus dipertahankan konservasinya dan keawetan bendungannya dalam jangka waktu yang lama ditumpukin oleh berbagai produksi keramba dengan jumlah yang sangat besar. Akibatnya apa? Secara ekonomi tidak menjadi menguntungkan. Kenapa? Harga ikannya selalu jatuh. Selain harga ikannya selalu jatuh adalah serangan penyakit musiman ketika arus balik jutaan ikan mati. Padahal kalau itu ditata dengan baik, jumlahnya tidak terlalu banyak, siklus ekonominya terjaga dengan baik, harga ikannya mahal, sumber penyakitnya menjadi hilang, bendungannya terawat. Airnya bersih. Ketika airnya bersih, maka air itu dialirkan menjadi kepentingan konsumsi. Ketika menjadi kepentingan konsumsi, maka biaya PAM, biaya PDAM untuk merecovery airnya, memurnikan airnya tidak terlalu mahal. Oke. Nah, nanti dampaknya adalah air yang dikonsumsi masyarakat murah. Baik. Pipanya terawat. Kenapa? Karena air yang mengalirnya sudah bersih. Air yang mengalir saat ini akan membuat korosi di pipa itu sehingga tidak bertahan lama. Baik. Nah, gitu.